Horas, 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 Belige Akademi datang dari tepian Danau Toba yang indah menjumpai Anda kembali ya. Kita buka lagi berkas ya untuk mengingatkan agar memperbaiki diri ya. Ternyata ya yang suka melakukan pemerasan dan pungli itu ya bukan hanya istimewa atau terkhusus untuk kepolisian seperti kasus terakhir kemarin ya, Jakarta Warehouse Project yang dipimpin katanya oleh Kombes Donald Simanjuntak. Ya, ternyata juga KPK juga pernah melakukannya dengan jumlah pungutan atau pemerasan atau pungli itu uangnya sebanyak 6 miliar dari para tahanan KPK. Nah, bayangkanlah ini ya, kita bisa berpikir bagaimana integritasnya para KPK yang sudah menjadi ASN ini atau PNS ini ya. Apa kasus? Pantas saja kita menenggarai banyak sekali kasus yang sengaja dipeti-eskan. Seperti keterlibatan Nistra Yohan sebagai asisten dari atau staf ahli dari Sugiono yang sekarang Menlu ya. Nistra Yohan menerima 70 miliar kasus uang suap korupsi BTS 4G oleh Irwan Hermawan tidak diusut ya, dan lainnya gitu ya. Jadi belum lagi kasus korupsi minyak goreng yang melibatkan nama Airlangga Hartarto. Belum lagi Menpora Dito Aryo Tejo menerima 27 miliar sengaja semua dipeti-eskan. Ya, terlihat dari bagaimana mereka perform ya. Tahanan KPK saja dipungli alias diperas dan hukumannya pun ecek-ecek oleh Ketua Dewan Pengawas Tupak Hatorangan Panggabean ya, Ketua Dewan Pengawas KPK periode 2019-2024 cuma minta maaf ya, bukan malah dipecat. Masa orang-orang semacam itu masih bekerja di lingkungan institusi yang seharusnya menegakkan hukum, tetapi malah merusak, menghancurkan hukum ya. Kita lihat ini ceritanya dari sejumlah infografis ya, supaya agak menarik, tidak teks saja. Jadi dari Tempo ini ya, pungutan liar di Kuningan. Sebanyak 90 pegawai KPK dikenai sanksi karena terlibat pungutan liar di rumah tahanan KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Mereka menggunakan kode khusus. Lokasi pungli ada 3 rumah tahanan, yaitu 1 Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Jakarta Timur, cabang rutan KPK. Yang rumah tahanan kedua di Gedung Merah Putih, ya, di gedungnya sendiri pun, yang Gedung Merah Putih yang tinggi itu, yang megah itu ya, gedung KPK, mereka juga melakukan pemerasan. Yang ketiga, rumah tahanan C1 di gedung lama KPK, itu juga mereka pungli di situ ya. Bukan pungli lah istilahnya ya. Kalau pungli seperti liar dan seperti tidak ada paksaan ya. Kalau ini jelas-jelas ini ya, pemerasan. Kode yang digunakan 1 lurah ya, orang yang mengumpulkan uang pungli disebut lurah. Inisiatornya Hengki, pegawai negeri yang dipekerjakan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terus yang kode yang kedua Korting, atau kesingkatan dari Koordinator Tempat Tinggal. Tahanan yang dituakan di dalam sel mengkoordinasikan pengumpulan uang. Jadi ada korting di sana, tahanan yang dituakan dalam sel untuk mengumpulkan itu, uang-uang itu, terus disetor ke lurah, orang yang mengumpulkan pungli. Total yang terkumpul 6 miliar. Inilah orang-orang rakus, tetapi bekerja di institusi yang harusnya punya moral kompas yang tinggi. Tetapi ya inilah gambarannya, nggak dipecat juga. Itulah Ketua Dewan Pengawas Tupak Hatorangan Panggabean ini ya. Mau jadi apa KPK kalau begini ya?
Oke, lanjut lagi ya. Ini ininya mati. Nah, inilah dia ya. Kita lanjutkan spesifikasi dari berapa banyak dari uang-uang itu dan berapa orang yang melakukannya ya. Inilah ya, dari antara Dewan Pengawas KPK pada Rabu 17 Januari mulai menggelar rapat sidang. Ya, inilah ya, jumlah 93 orang. Perkiraan 6,148 miliar. Uang pungutannya mulai dari 1 juta sampai 504 juta. Perkiraan besar pungli diterima pegawai KPK. Wih. Sudah terbiasa memeras orang ini ya. Sampai ada kode-kode tadi ya, kode lurah, korting ya, kode korting. 90 orang jadwal sidang etik. Terus 3 orang ini disidang setelah 6 perkara tersebut diputus. Ya, terus ini pasal yang dilanggar. Nah, ini yang lucu ini. Ya. Pasal yang dilanggar pasal 4 ayat 2 huruf B Peraturan Dewan Pengawas KPK nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi ini melanggar cuma pasal di peraturan Dewan Pengawas, bukan undang-undang KUHP ya, pemerasan gitu ya. Waduh, kok enak banget ini ya, padahal harusnya pemerasan itu 9 tahun ya menurut undang-undang KUHP itu. Nomor 1 tahun 2023 kalau nggak salah itu ya. Aduh. Terus ini ya, mengurutkan kronologi kasus dari pihak-pihak yang terlibat. Ya, inilah Albertino Ho, anggota Dewan Pengawas KPK. Ya, fokus sidang kode etik bukan besaran uang yang diterima para pihak yang terlibat, melainkan integritas pegawai KPK dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Kan sudah terbukti memungli, memeras. Ya, tidak ada lah integritasnya itu ya. Ya, inilah ya pasal yang terus ini sanksinya ya. Sanksi etik untuk pegawai ASN hanya berupa sanksi moral. Yang terberat adalah permohonan maaf secara langsung dan terbuka. Putusan Dewan Pengawas KPK ini ya, 70 orang dijatuhi sanksi berat berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka. Aduh, ini sanksi apanya si Tupak Torangan Panggabean ini ya? Menyatakan para terperiksa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai insan KPK ya. Aduh, kok cuma itu aja, bukan dipecat, dipidanakan ya sesuai dengan undang-undang KUHP ya, 9 tahun. Nah, ini juga sidangnya. Terus ya wajar ya kalau anggotanya memeras ya, atasannya skandal suap. Firly Bahuri ya, inilah dia terjerat dugaan pemerasan. Ya, inilah dia nih, kasus-kasusnya si Firly Bahuri ini banyak sekali ya. Belum ditangkap juga orang ini ya. Terakhir itu pemerasan Syahrul Yassin Limpo, mantan Menteri Pertanian ya, periode 2019-2024.
Ini pelanggaran etiknya banyak sekali nih. Diduga bertemu salah satu ketum parpol pada November 2018, menjemput anggota BPK sebelum diperiksa KPK pada Maret 2019. Nama Firly Bahuri dikaitkan dengan kasus korupsi Bupati Muara Enim pada Agustus 2019. Menghentikan 36 kasus korupsi di tahap penyelidikan pada Februari 2020 ya. Terus Firly menunjukkan gaya hidup mewah, naik helikopter saat mengunjungi Batu Raja Sumsel pada Juni 2020. Ya, terus sejumlah 26 OTT bocor saat penindakan KPK tahun 2018. Pelanggaran etik bertemu dengan Muhammad Jainul Maji atau Tuan Guru Bajang pada saat itu KPK sedang menyelidiki korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemprov NTB pada Mei 2018. Dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena mendapat fasilitas mewah saat di Labuan Bajo, NTT pada Januari 2021. Ya, menyingkirkan 3 pejabat KPK yang menolak pengusutan kasus Formula E pada Februari sampai Maret 2023. Bocorkan dokumen penyelidikan kasus korupsi Tukin Kementerian SDM April 2023. Waduh, banyak sekali kasusnya ini ya. Ini orang, aduh, penuh masalah. Ya. Terus inilah dia ya, pasal 482 ya. Harusnya kan ini yang dipakai, bukan apa peraturan Dewan Pengawas KPK ya. Inilah pasal 482. Ya. Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Nah, ini kan jelas ini. 9 tahun harusnya dipidana itu orang-orang KPK itu, tapi kok dipakai cuma peraturan peraturan Dewan Pengawas KPK. Terus ini nggak dipakai. Memangnya peraturan Dewan Pengawas KPK lebih tinggi dari undang-undang. Bagaimananya ini? Aduh, tupak hatorangan Panggabean ya. Situmorang ya. Panggabean ya. Ketua Dewan Pengawas. Oke, inilah pemirsa ya, potret dari KPK saat ini ya. Bagaimana puluhan orang tadi ya, 78 katanya terlibat dalam pungutan liar terhadap tahanan KPK yang berlangsung sejak tahun berapa itu, 2018 sampai 2022 nggak salah ya. Aduh, parah. Jadi sifat memeras itu bukan hanya milik kepolisian, KPK juga ya sudah tertular mereka. Jadi apa gunanya orang ini ada di sini kalau orang-orang pemeras masih ada di KPK ya? Lebih baik dibubarkan aja lah ini. Ngabisin anggaran, karena di dalamnya nggak beda dengan di polisi atau di jaksa. Mereka diharapkan punya integritas moral atau moral kompas yang lebih baik dari 2 institusi lama. Ternyata dibentuk baru pun moralitasnya masih tetap saja seperti ini. Ya untuk apa dibentuk ini? Ya, lebih baik dibubarkan. Seperti negara lain ada yang membubarkan, mungkin sudah rusak juga ya. Untuk apa ini dipertahankan? Ya, apalagi memilih-milih, tebang pilih. Kalau ini Sugiono nanti simpan dulu, Erlangga Hartarto simpan dulu, Dito Aritejo Menpora simpan dulu, terus siapa lagi itu yang wakil Menteri Hukum itu, Edi Hiares, nanti dulu sprindiknya tahan dulu di meja Deputi Penindakan KPK. Apa gunanya orang ini ya? Kita gaji kalau cuma jadi sampah, untuk apa? Lebih sampah tempatkan ke tong sampah ya. Bubarkan aja lah ya. Karena jauh dari dari filosofi pendirian mereka ini gitu ya. Kalau cuma untuk cari hidup di KPK itu, cari hidup, cari meras, mungli, untuk apa ini dipertahankan ini? Udah saatnya ini dipikirkan untuk dibubarkan ya. Karena kalau cuma untuk alat politiknya, alat kekuasaan, untuk kancam-kancam sprindik ya. Kau ini sprindikmu, turun kau jadi ketum ya.
ketum partai gitu. Untuk apa ini dipakai ya? Untuk menggertak-gertak gitu. Oke pemirsa, sampai sekian dulu video kami. Tunggu video kami selanjutnya. Horas.